Pemirsa, inilah bayi-bayi mungil dan lucu para artis kita. Davina Syafa Felisa, bayi mungil ini adalah buah hati pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Bumi Pradipa Pria Untara ini adalah buah hati pasangan artis Eno Lerian dan M. Nayaka Untara. Sedangkan Rafael Benaya Sarmanela yang baru berusia 2 minggu 4 hari adalah bayi dari pasangan presenter kondang Indy Barens dan Benny Sarmanela. Ketiga bayi Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai berita terbaru dari dunia selebriti yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Penyanyi dangdut Iyeth Bustami dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan seorang pejabat dari daerah Riau bernama Rusli Zainal. Dari hubungannya dengan pria tersebut, Iyeth dikabarkan telah dibelikan mobil mewah oleh Rusli. Kesibukan sebagai artis terkadang banyak menyita waktu, sehingga banyak artis yang sedikit meluangkan waktunya untuk anak mereka dan mempercayakan orang lain untuk mengurus anaknya. Lalu bagaimana dengan Mona Ratuliu, Eno Lerian, dan Indy Barens? Apakah mereka juga tidak sempat mengurus anak pertamanya? Della Puspita didampingi pengacaranya Henry Yosodiningrat melaporkan Zuhli Imran Putra, pengacara Henry Pasman ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jangan lewatkan pula pemirsa sajian khas Cek dan Dicek mengenai informasi hangat dan menarik dari dunia selebriti, di antaranya Raslina Rasidin yang melahirkan anak pertamanya hari Jumat kemarin. Nama penyanyi dangdut Iyeth Bustami belakangan ini sedang menjadi sorotan. Pasalnya, ia diisukan tengah menjalin hubungan khusus dengan seorang pengusaha asal daerah Riau bernama Rusli Zainal. Dari hubungan itu, kabarnya Iyeth telah mendapatkan sebuah mobil mewah. Yang lebih mengejutkan lagi, Iyeth juga dikabarkan telah menjadi umpan dari salah satu partai untuk menjegal pencalonan Rusli sebagai gubernur Riau. Tentang adanya kabar miring itu, Iyeth memberikan pernyataannya. Pemirsa, saat ini nama dan sosok penyanyi dangdut Iyeth Bustami sedang ramai dibicarakan. Ini berkaitan adanya kabar kalau Iyeth menjalin hubungan dengan seorang pejabat di daerah Riau bernama Rusli Zainal. Sebenarnya kabar kedekatan wanita kelahiran Bengkalis 24 Agustus 1974 ini dengan pejabat itu bukanlah pertama kali ini saja. Karena sebelumnya ia pernah diisukan dekat dengan seorang menteri di kabinet pimpinan Presiden Megawati. Tapi ketika dikonfirmasi, penyanyi yang ngetop dengan lagu Laila Canggung ini membantah. Berbeda dengan itu, kabar kedekatan Iyeth dengan Rusli Zainal dibenarkan sendiri oleh anak kelima dari 6 bersaudara ini. Kepada tayangan Halo Selebriti, salah satu tayangan produksi Bintang Group, Iyeth mengakui kalau ia memang menjalin hubungan asmara dengan Rusli Zainal. Saya berhubungan dengan dia ya, artinya kalau orang sekarang bilang ya kami pacaran gitu. Saya tulus mencintai dia, sangat tulus. Dan dulu juga saya merasa dia tulus mencintai saya. Saya nggak percaya kalau sekarang jadi begini. Semuanya kan sudah terlanjur. Saya nggak mungkin berbuat apa-apa karena ini menyangkut perasaan gitu. Dari pengakuannya itu, nama Iyeth kemudian dihubung-hubungkan dengan kasus yang sedang dihadapi Rusli Zainal, yaitu dugaan penggelapan dana APBD Pemda Riau yang dilaporkan Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau atau HIPEMARI kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Organisasi tersebut mensinyalir dana APBD yang dipakai Rusli dibelikan mobil Volvo seharga 700 juta rupiah. Selain itu, mobil mewah tersebut disebut-sebut sering parkir dan digunakan oleh Iyeth Bustami. Mendapat tuduhan itu, Iyeth yang ditemui di RCTI pada hari Kamis malam kemarin dengan tenang memberikan tanggapannya. Emang bisa dibuktikan pernah parkir mobil itu di rumah saya? Pernah lihat? Nggak pernah kan? Iya, kalau ada mobil Volvo di depan rumah saya, jangan langsung diartikan mobil itu pemberian dan milik saya. Bisa aja itu mobil itu teman-teman saya kan banyak, artis-artis selebritis. Mana sih, ya kan? Yang datang pulang pergi ke rumah saya, yang kita kan nggak tahu mobilnya, entah Mercy, entah Volvo, entah apa, ya kan? Jadi bukan berarti itu mobil saya. Tentang tuduhan HIPEMARI tersebut, apakah benar Iyeth mempunyai mobil Volvo hasil pemberian Rusli Zainal? Saya nggak pernah menerima mobil itu. Saya nggak tahu mobil kayak apa sih. Saya nggak pernah lihat mobil yang dimaksud itu. Dan saya tidak pernah menerima pemberian berbentuk barang semewah itu.
Pada persoalan ini muncul pula isu kalau Iyet telah dimanfaatkan oleh salah satu partai politik untuk menghalang pencalonan Rusli Zainal sebagai gubernur Riau. Tentang isu itu Iyet membantah. Nggak ada urusan dengan politik, ini kan masalah pribadi, nggak ada urusan. Saya nggak pernah mau tahu urusan politik. Saya taunya nyanyi aja deh. Nggak bisa lagi orang memanfaatkan saya. Kalau ada orang punya niat seperti itu ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya tidak pernah merasa dimanfaatkan dari pihak manapun. Jika nantinya proses pemeriksaan terhadap Rusli Zainal dimulai, apakah Iyet siap dipanggil untuk jadi saksi? Ya kita lihat nantilah gimana ya kan. Selama ini ada anggapan artis lebih mementingkan karir ketimbang mengurus anak. Tapi sepertinya anggapan itu mulai tertepis. Buktinya Indy Barens, Enno Lerian, dan juga Mona Ratuliu selalu menyempatkan waktunya untuk mengurus segala keperluan buah hatinya. Kepada Anda pemirsa Cek dan Dicek, 3 artis ini akan menceritakan kesibukan dan pengalaman mereka mengurus buah hatinya. Pemirsa, inilah bayi-bayi mungil dan lucu para artis kita. Davina Syafa Felisa, bayi mungil ini adalah buah hati pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Bumi Pradipa Pria Untara ini adalah buah hati pasangan artis Enno Lerian dan M. Nayaka Untara. Sedangkan Rafael Benaya Sarmanela yang baru berusia 2 minggu 4 hari adalah bayi dari pasangan presenter kondang Indy Barens dan Benny Sarmanela. Ketiga bayi mungil dan lucu ini sepenuhnya memang dirawat oleh orang tuanya masing-masing. Mereka, para artis ini ternyata tidak memakai jasa babysitter untuk merawat bayi-bayinya dengan alasan mereka memang mau merawat sendiri buah hatinya. Keinginan mereka untuk merawat buah hatinya sendiri tentu saja menepis anggapan kalau di kalangan artis banyak sekali yang lebih mementingkan karir ketimbang harus merawat bayi di rumah. Buktinya kita lihat saja bagaimana Mona, Enno, dan Indy begitu terampil dan cekatan mengurus buah hati tercintanya masing-masing. Tentang bagaimana mereka mau merawat bayinya sendiri, mereka mengaku punya cerita menarik. Biasanya ya apa ya, dia bangun tidur, mandi, abis mandi dia main sama kita, habis itu nanti dia akan nangis karena udah mulai ngantuk lagi, dia tidur. Nah, pada saat dia tidur itu aku baru bisa ngelakuin segala kegiatan aku gitu loh di rumah. Sore dia main lagi sampai malam dia tidur gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai nyusuin semua itu aku yang ngurusin. Kecuali nyuci baju karena nggak sempat, karena dia 2 jam sekali kan harus minum susu ya. Sekarang masih ritmenya tuh masih segitu 2 jam sekali. Habis kayak gitu untuk tidur aja dia susah sekali gitu. Makanya dan waktu tidurnya tuh nggak lama, sebentar banget, nggak ada yang lebih dari setengah jam, dia tuh tidurnya cuman sebentar banget. Tiap 2 jam sekali dia bangun untuk pis atau nge-pup itu udah pasti. Dia udah punya bel. Ngek itu berarti dia mandi, kalau nggak dia pis dia pup, terus dia minum susu gitu. Itu udah pasti tiap 2 jam sekali dia pasti bangun untuk ganti popok, terus sekalian isi bensin. Nah kalau pagi ritualnya tuh biasa dia kalau dijemur tuh sekitar jam 7:30 sampai 8:30 lah, itu range-nya antara jam segitu sampai jam 8:30. Terus udah gitu nanti dia mandi terus disusuin lagi sore, mandi lagi sekitar jam 4:30 sampai jam 4:30, antara jam itu aja dia mandi. Biasanya banyak ibu-ibu muda yang menyerahkan urusan sehari-hari anaknya kepada babysitter. Lalu kenapa 3 selebriti ini lebih memilih mengurus sendiri dibandingkan menggunakan jasa babysitter? Sebenarnya sih pengen ada yang bantuin juga kali ya someday. Cuma kalau sekarang kayaknya masih asik ngurus sendiri gitu. Lebih enakan kita sendiri ya yang ngurus ya gitu. Terus apalagi kalau neneknya juga sayang gitu kan, belum tentu babysitter bisa sayang ya sama apa namanya bayi yang diurusin sama dia. Terus abis kayak gitu nggak semua babysitter tuh baik gitu. Maksudnya ya adalah banyak segelintiran cerita tentang babysitter itu. Untung-untungan kita dapat yang baik, yang bagus gitu. Terus udah mahal tapi ternyata ngurusnya nggak bener, terus malah yang ya gitu deh. Selama mengurus bayinya masing-masing, apakah mereka pernah merasa sangat kerepotan? 4 hari pertama Rafa di sini sempat panik gitu. Jadi saya yang kok kalau di rumah sakit kan saya ketemu dia udah tenang, udah cakep gitu, udah popok. Kalau di sini kan 24 jam saya ngelihat dia gitu. Jadi waktu hari pertama saya belum tahu banget ritual dia bangun tiap berapa jam sekali. Kebetulan sih karena Davina juga nggak rewel, dia tuh malam bangunnya cuma mau nyusu aja gitu loh. Jadi waktu umur 2 bulan sih dia
beberapa kali bangun malam untuk bercanda gitu ya. Cuma sekarang dia udah bangun malamnya untuk nyusuin aja. Jadi aku nyusuin, habis disusuin tidur lagi. Dalam mengurus bayinya itu mereka ternyata dibantu suami masing-masing. Di sebulan ini dia udah berani mandiin, cuman kalau misalnya ganti pampers, ganti popok, apa namanya, makain baju dari pertama dia udah bisa, karena aku udah ngajarin gitu. Pokoknya weekend itu gilirannya Indra.